Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Teknisi HP Banua. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, di pertemuan kesempatan kali ini saya kembali kedatangan servisan pada tipe Oppo A37, yang mana handphone ini kata yang punya itu baterainya sangatlah cepat habis ya teman-teman. Dan katanya handphonenya ini tadinya dari 80% langsung anjlok ke 0%, bilangnya seperti itu. Dan di sini keluhan yang kedua yaitu saat handphonenya dinyalakan, bilangnya hanya muncul logo pada Oppo saja. Oke, di sini saya coba untuk menyalakan handphonenya dulu ya teman-teman. Di sini kita lihat, setelah saya tunggu tidak ada tanda-tanda kehidupan. Dan kata yang punya juga pada handphone ini saat dicas itu tidak mengisi. Kayak ini saat saya lakukan pengecasan, dan sambil saya coba untuk menyalakan handphonenya ya, kita coba untuk menyalakan handphonenya. Kasus handphone seperti ini ya teman-teman, itu memang sangat wajar sekali ya. Kalau untuk tipe Oppo A37 itu permasalahan pada baterai itu sudah bisa kita maklumi. Jadi jangan heran ya kepada kawan-kawan yang punya handphone Oppo A37 yang sudah dipakai cukup lama, tidak pernah melakukan penggantian sebelumnya. Jadi jangan heran, itu penyebabnya bisa dipastikan karena baterainya. Dan penyebab baterai drop itu bermacam-macam ya teman-teman. Bisa dikarenakan salah satu komponen dari handphone ini mengalami short kecil. Itu bisa menyebabkan baterai drop. Nah, ini handphonenya saya nyalakan sambil kita cas. Itu baterai kosong sama sekali ya teman-teman, tidak ada sedikit pun. Jadi kita tunggu saja apakah ini handphone baterainya masih berfungsi dengan normal atau tidak. Kalau untuk permasalahan di baterai ya teman-teman, di tutorial saya sebelumnya itu saya sudah sering kali berikan triknya ya, trik jumper fuse-nya. Itu kalau trik jumper itu kita bisa melihat sendiri ya teman-teman pada baterainya apakah masih mampu untuk menyalakan handphonenya atau barangkali memang harus melakukan penggantian. Nah, itu saja. Jadi kalau untuk permasalahan trik jumper baterai itu, apabila baterainya masih bagus, masih kuat, nah itu tidak ada salahnya kita jumper tanpa mengganti dengan baterai yang baru. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, bagi kawan-kawan yang baru saja bergabung di channel saya, kalau ingin mendukung channel saya, silahkan teman-teman tekan tombol subscribe-nya, di like, di share, dan di komen juga ya. Oke, kita kembali ke handphonenya. Untuk kita melihat ya, kita bongkar dulu apakah ini handphone sudah pernah diservis atau belum. Kita bisa lihat penampakan setelah kopernya dibuka. Itu kalau dilihat dari covernya itu ada tambahan isolasi ya, sepertinya itu bekas servisan dari sini teman-teman saya yang tambahkan dengan cara seperti itu. Oke, ini baterainya kita angkat dulu dengan cara kita tarik saja bagian isolasi yang warnanya hijau. Nah, ini sangat lembek ya teman-teman, sangat lembek. Itu menandakan memang ada kebocoran kayaknya ya di baterainya. Jadi untuk permasalahan seperti ini, solusinya yaitu harus mengganti dengan baterai yang baru saja. Oke, kita akan coba untuk mengganti dengan baterai yang baru. Nah, kalau sudah seperti ini, sebentar ya, ini saya kebetulan ditunggu sama yang punya handphone.
dan saya tawarkan untuk mengganti saja baterainya ini dengan baterai yang baru supaya tidak bolak-balik ya bawa ke sini handphonenya. Kalau kita pasangkan dengan baterai yang baru, dan alhamdulillah di sini disetujui sama yang punya, tinggal kita tes saja langsung dengan baterai yang baru. Oke, langsung dipasang saja ya. Mudah-mudahan ini baterainya ada isinya. Jadi kita tinggal rapikan dan serahkan saja yang punya. Nah, maksud tutorial saya kali ini ya bukan hanya cara penggantian baterai. Nanti ikuti saja terus tutorialnya sampai selesai. Dan saya akan berikan caranya lagi untuk cara menjomper baterai, supaya hanya sekedar mengingatkan kawan-kawan saja. Oke, ini kita nyalakan handphonenya tanpa kita cas ya teman-teman, mudahan mau menyala. Nah, kalau muncul logo Oppo yang bergerak seperti itu, ini bisa dipastikan untuk mesin tidak ada permasalahan atau tidak perlu kita lakukan hard reset. Baiklah, kita sambil menunggu. Untuk cara trik jompernya sangatlah mudah. Jadi bagi kawan-kawan yang mempunyai solder sendiri ya, saya sarankan tidak perlu membawa ke konter handphone. Dikarenakan kalau untuk hanya penggantian atau jomperan BIOS saja cukup menggunakan ini saja ya teman-teman. Ini handphonenya sudah menyala. Menggunakan solder sendiri untuk menjomper BIOSnya. Oke, kita buka dulu isolasinya. Kita buka isolasinya. Ini cara pertama, kita congkel saja atau kita sobek saja ya pada isolasinya supaya lebih agak cepat menggunakan pinset seperti ini. Nanti saya perlihatkan dengan jelas ya untuk BIOS baterainya yang harus kita jomper. Ini berlaku di semua tipe handphone. Ini sudah nampak jelas ya. Tidak perlu kita kelupas sampai habis. Nah, yang ini sedikit muncul itu ya teman-teman, itu kita jomper. Kalau saya sih jompernya hanya menggunakan olesan dari timah ya, yang kita cairkan menggunakan solder. Caranya seperti ini ya, agak sedikit lambat karena untuk soldernya baru saja saya nyalakan. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, langsung saja kita oleskan. Caranya seperti ini, hubungkan antara yang satu dengan yang satunya ini supaya menyatu dengan menyambungkan atau bisa menggunakan kabel jomper ya. Kalau saya ambil simpelnya saja, hanya menggunakan timah solder. Ini solusi bagi kawan-kawan yang mana baterainya masih bagus. Itu bisa dengan cara seperti ini. Baiklah kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banua, kita akan coba ya untuk mengganti atau memasangkan baterainya. Karena kata yang punya handphonenya juga permasalahannya itu di logo Oppo ya, yang muncul logo dan lalu handphonenya mati. Kalau keterangan seperti itu biasanya dikarenakan BIOSnya itu yang jebol, ada kebocoran ya teman-teman. Jadi tidak ada salahnya saya akan coba cek. Nah, ini sebenarnya kalau untuk baterai penggantian sudah deal ya. Saya hanya mencoba untuk melakukan pengecekan pada baterai yang sudah saya jomper.
Wih, ini mohon maaf sekali ya teman-teman, ternyata baterainya drop total, memang harus melakukan pengecasan. Oke, ini baterainya sudah saya bantu untuk perbaiki pada jumper dan piosnya, dan sisanya ya saya pasangkan kembali pada baterai baru saja. Dan ini saya akan kasihkan nanti baterai bekasnya, siapa tahu saja nanti ingin kembali memakai baterai yang lama walaupun sudah penyot ya. Yang penting milik orang kita kasihkan, jangan ditinggal, siapa tahu masih diperlukan. Oke kawan-kawan dan sahabat teknisi HP Banwa, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atau saya praktekkan ya dalam tutorial perbaikan handphone kali ini. Jadi bagi kawan-kawan yang ingin berkunjung ke tempat servis handphone saya tinggalnya berada di Kalimantan Selatan, Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Jadi coba saja cari di Google Map, insya Allah ada nama konter handphone saya, Pelangi Sel. Klik aja Pelangi Sel di Google Map, insya Allah ketemu. Dan akhir dari tutorial kali ini saya ucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mendukung channel saya. Mudah-mudahan apa yang selama ini saya berikan bisa bermanfaat untuk kawan-kawan pemula atau teman-teman yang ingin servis handphonenya sendiri di rumah, tidak perlu bawa ke tempat servis. Karena yang teknisi HP Banwa tampilkan itu tutorial-tutorial sederhana ala rumahan ya teman-teman. Baiklah, mungkin salah hilapnya apa dalam penyampaian baik yang disengaja atau tidak, saya mohon maaf, dan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di lain waktu dan kesempatan.